Fast X akhirnya sudah resmi tayang di Indonesia per 17 Mei 2023. Awal dari akhir perjalanan Family of Dumb baru aja dimulai di babak ini, membawa ensemble cast yang spektakuler mulai dari pemain utama sampai additional cast sekaligus kejutan di akhir film plus mid credit scene-nya. Film ini ditulis naskahnya oleh Dan Mezzo with Justin Lin. Nggak kayak di 8 film sebelumnya di mana naskah mereka digarap langsung oleh Chris Morgan yang akhirnya lebih memilih untuk meneruskan spin-off-nya Hobbs and Shaw ketimbang fokus pada Fast 9 kemarin. Dan inilah review non-spoiler dari gue untuk Fast X. Dominic Toretto yang udah selesai dengan konflik antar saudara dengan adik kandungnya Jacob mulai diusik lagi kehidupan keluarganya oleh seseorang yang berasal dari tempat di mana kekacauan yang hampir merusak separuh wilayah Rio de Janeiro bersama Brian O'Connor, anak dari seorang gembong narkoba terkenal Hernan Reyes, yaitu Dante Reyes, melancarkan aksi balas dendam yang sudah dia rencanakan selama 12 tahun kepada Dumb dan keluarganya. Mulai memisahkan satu demi satu anggota keluarganya ke berbagai tempat. Nyatanya itu adalah tipu muslihat dari Dante yang sengaja dilakukan agar pemburuan Dumb bisa berjalan dengan mulus. Tapi ternyata aksi tersebut bukan semata-mata untuk membunuh Dumb di awal-awal, melainkan Dante ingin menyiksa Dumb pelan-pelan agar penderitaan yang Dante alami saat itu berujung impas. Bahkan dia nggak segan-segan untuk menargetkan anaknya, Brian Marcos, ke dalam rencana jahatnya. Di samping itu, dia juga ikut memburu orang-orang yang pernah berselisih dengan Dumb, termasuk mereka yang sudah membantu Dumb selama ini. Apakah rencana Dante Reyes untuk menyiksa Dumb bisa terwujud sesuai keinginannya? Silahkan teman-teman kulik lebih detail di bioskop sekarang juga ya. Hal-hal yang memang memuaskan dahaga gue di saga ini, tentu scene balapan yang akhirnya balik lagi. Ini adalah ciri khas sekaligus apa yang dielu-elukan oleh para fans dari franchise ini, ya kan? Nah, adegan balapan kayak di dalam trailernya juga ada di dalam film ini. Soal detail, mohon maaf nih, gak bisa gue spill lebih jauh ya. Di sini dunia malam dan balapan mobil di Rio de Janeiro beneran udah balik ke jalur lamanya. Mantap! Lalu, hal menarik lagi yang gue suka adalah porsi di tiap momennya. Antara dramatisasi dan action sequence-nya terjadi secara adil menurut gue. Walaupun gue sadar betul bagi yang gak kuat di tengah-tengah cerita akan ada yang merasa bosan bahkan sampai ada yang ngantuk. Tapi kayaknya gue curiga yang nonton tadi tuh beneran kecapean aja, makanya bisa-bisanya ketiduran di bioskop. Lah, kenapa jadi gibah? Woi, lanjut, balik ke benang merah ya. Action sequence yang disajikan selama kurang lebih 2 jam ini ada di tangan dan pelaku yang tepat. Dan iya, ada kok beberapa momen yang gak perlu dibuat selambat itu dengan alih-alih biar kelihatan epic lah atau apalah itu ya. Selayaknya film action blockbuster, kita bakal disuguhkan dengan momen kejar-kejaran mobil dengan bom kayak yang ada dalam trailer pertama dan trailer keduanya. Untuk eksekusinya sangat presisi dan matang. Alhasil bisa dinikmati dengan lancar, berikut sama rasa tegangnya. Lalu gimana dengan villainnya, Dante? Nah, Dante di sini digambarkan sebagai villain yang keji dan bisa jadi psikopat di mana akting dan karakterisasinya dibuat sangat melekat sebagai penjahat yang punya motivasi tertentu. Siap-siap aja dibuat geli, gregetan, terus kesel-kesel sendiri sama Dante Reyes. Kalau memang nantinya bakal lanjut sampai trilogi akhir, in my opinion, PR-nya mereka salah satunya adalah mengembangkan karakter ini menjadi psikopat yang lebih gila dengan aksinya yang di luar nastar itu. Lalu untuk ensemble cast yang mencuri perhatianku adalah Alan Ritchson dan Daniela Melchior sebagai Isabel. Kalau untuk Agent Ames ini sedari awal memang udah menarik minat gue untuk nyari tahu dan lihat langsung agent seperti apa yang dia gambarkan untuk karakter ini. Dan ternyata aksinya cukup memukau dengan punya porsi tampil yang cukup banyak. Dan untuk momen plot twist yang diharapkan oleh beberapa orang ternyata ada eksistensinya. Meskipun twist tersebut sudah terduga dari awal penayangan klip spesial yang pernah gue bahas di video sebelumnya, tapi masih works sebagai pengalaman nonton perdana di bioskop. Lalu kita lanjut ke Isabel. Karakter baru yang nyentrik dan cantik ini membuat chemistry yang sangat meyakinkan saat dipasangkan dengan Vin Diesel. Walaupun gak banyak untuk di awal trilogi, Isabel masih wajib tampil lagi untuk kita lihat apa yang akan terjadi jika nanti bertemu dengan salah satu ensemble cast yang hadir di mid-credit scene-nya. Untuk cast utama dan lainnya gimana bang? Tenang, semuanya tampil dengan baik per masing-masing situasi.
Dan eksekusinya masih mengundang haru biru serta gelak tawa yang masih ngakak. Terutama chemistry yang asik antara paman dan keponakannya ini. Miss untuk bagian karakterisasi ini sebenarnya cukup variatif. Mengingat jumlah pemainnya yang rame banget untuk sekedar awal dari penceritaan akhir kisah Family of Dumb. Alhasil beberapa cuma sekedar nongol sebagai pengingat dan cuma sebatas perkenalan awal yang singkat. Terakhir kita ke plot cerita. Di early review ini gue cuma bisa bilang kalau plot ceritanya udah bener. Ya, bener banget. Plotnya sudah murni menceritakan balas dendam yang terstruktur meskipun memang membosankan. Yap, dari segi tema dan benang merah penceritaannya udah pernah kalian nikmati dari film keempat sampai sekarang ya kan? Apalagi benang merahnya kali ini berawal dari plot akhir Fast 5. Dari segi penulisan memang diceritakan sangat masuk akal. Walaupun tokoh ini nggak ada di film kemarin, tapi baru diceritakan di seri ini. Itulah ajaibnya dari plot yang dimiliki sama Fast and Furious, dimana semua karakter baru bisa dibuat nyambung dan ditulis semasuk akal mungkin. Tapi siapa sangka kalau plot membosankan dengan adegannya yang menurut kalian juga hampir nggak masuk di akal ini, ternyata cukup entertaining dan disulap menjadi kisah mengharu biru yang sesuai pada situasinya. Let's dig some graves. Terlepas dari apapun kondisi dan ketidaksukaan kamu sekali lagi terhadap saga ini, kenyataannya akhir yang dimiliki sama Fast X berhasil membuat orang-orang melongo, bahkan sampai ada yang bilang menggantung. Ternyata gak cuma perasaan kamu aja ya yang digantung. But overall, saga ini udah lebih dari cukup gue kasih rating 7 dari 10 dan memuaskan dari segi point of view-ku. Gimana menurut kalian guys? Apakah saga ini seru, so and so, atau jelek banget? Silahkan drop review kamu dan pro kontra kamu sama film ini di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang udah meluangkan waktu dan kuotanya untuk lihat review kita. Terima kasih banget buat like, share, dan komen kamu terhadap video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah gabung di membership community. Dan terima kasih juga buat super thanks kalian untuk kami. It's time for me to sign out. Gue Putra bareng Bang Eka. Sampai ketemu di video berikutnya.